Tujuan subtema. Yang pertama, mengapa penerapan strategi lebih sulit daripada perumusan strategi. Yang kedua, pentingnya tujuan dan kebijakan tahunan yang membangun komitmen organisasional untuk menerapkan strategi. Yang ketiga, alasan struktur organisasi begitu penting dalam penerapan strategi. Yang keempat, membandingkan dan membedakan restrukturisasi dan rekayasa ulang. Yang kelima, hubungan antara produksi atau operasi dan penerapan strategi. Yang keenam, sebuah perusahaan dapat secara efektif menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi. Yang ketujuh, program kepemilikan saham oleh karyawan sebagai sebuah konsep manajemen strategis. Yang kedelapan, cara mengubah budaya organisasi untuk mendukung strategi-strategi baru. Yang kesembilan, budaya Meksiko dan Jepang. Yang ke-10, langit-langit di Amerika. Hakikat penerapan strategi. Hakikat penerapan strategi yang pertama ini artinya walaupun kita membuat strategi secara kompleks itu belum tentu menjadi jaminan ketika diterapkan atau diimplementasikan dapat berjalan dengan sukses karena kenyataannya di lapangan sendiri terdapat berbagai faktor penghambat yang dapat mempengaruhinya. Misalnya, faktor budaya organisasi, sumber daya manusia, atau faktor organisasinya sendiri. Yang kedua, melakukan penerapan strategi selalu lebih sulit daripada melakukan perumusan strategi. Ini adalah perbedaan antara perumusan strategi dengan penerapan strategi. Konsep dan alat perumusan strategi tidak banyak berbeda bagi organisasi kecil, besar, laba, maupun nirlaba. Contohnya, perusahaan manufaktur, jasa, dan pemerintah. Penerapan strategi secara substansial berbeda seperti pemasaran, lokasi, fasilitas, karyawan, harga, keuangan, reward, prosedur, promosi, pelatihan, maupun informasi, dan sebagainya. Perspektif manajemen. Artinya, dalam perspektif manajemen, semua orang harus terlibat atau dilibatkan dalam membuat suatu kebijakan. Mengapa seorang manajer harus melibatkan juga pihak divisi atau fungsionalnya? Karena jika suatu kebijakan dilimpahkan dari atasan ke manajer-manajer divisi atau fungsionalnya, itu akan menyebabkan perbedaan pemikiran atau perspektif dari rumusan yang sudah disepakati oleh petinggi-petinggi di suatu perusahaan tersebut. Makanya, dalam suatu perusahaan untuk mencapai goalnya di dalam membuat suatu kebijakan, seharusnya manajer divisi dan manajer fungsional harus dilibatkan dalam merumuskan suatu kebijakan, sehingga mereka bisa menerapkan sebaik mungkin terhadap karyawan-karyawannya dan bawahan-bawahannya. Keterkaitan manajemen. Isu-isu utama manajemen, yang pertama, menetapkan tujuan tahunan. Yang kedua, pembuatan kebijakan. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Yang keempat, perubahan struktur organisasi yang ada. Yang kelima, perbaikan program-program dan intensif. Yang keenam, pengembangan sumber daya manusia. Tujuan tahunan atau annual objektif dalam penerapan strategi. Yang pertama, jadi seorang manajer atau pemimpin di dalam sebuah perusahaan harus melihat alokasi sumber dayanya. Apakah mungkin orang-orang yang direkrutnya ini bisa melakukan tugasnya sesuai dengan posisinya? Yang kedua, misal dalam divisi produksi ada kepala divisinya. Nah, yang mengevaluasi anggota-anggotanya tersebut akan dilimpahkan ke manajer. Yang ketiga, dengan adanya penerapan dari manajer ke subbagian tadi akan memudahkan untuk mendeteksi jika ada kesulitan atau kendala yang terjadi dalam suatu divisi atau bagian tersebut. Yang keempat, menetapkan prioritas organisasional, divisional, dan departemental. Selanjutnya ada fungsi tujuan tahunan. Yang pertama, pedoman, tindakan, mengarahkan dan menyalurkan berbagai upaya dan aktivitas dari para anggota organisasi. Lalu, kedua ada sumber legitimasi di suatu bisnis dengan cara menjustifikasi aktivitas di hadapan para stakeholders, yang artinya stakeholder atau pengambil kebijakan ini suatu saat bisa langsung mengevaluasi. Nah, hal tersebut merupakan fungsi dari tujuan tahunan dari pihak legitimasinya.
Lalu yang ketiga ada menjadi standar kinerja. Keempat ada sumber motivasi dan identifikasi yang penting. Nah, sumber motivasi ini artinya di dalam suatu perusahaan masalah tersebut pasti kita tahu bagaimana tujuan jangka panjang suatu perusahaan yang harus kita capai atau terselesaikan. Jadi, hal tersebut bisa menjadi motivasi bagi karyawan lainnya untuk segera menyelesaikan tujuan jangka pendek dan menengahnya. Lalu selanjutnya ada memberi insentif bagi para manajer dan karyawan untuk bekerja. Nah, kompensasi itu sangat penting dalam suatu organisasi karena orientasi banyaknya orang yang bekerja itu adalah mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhannya. Sehingga dengan adanya insentif ini akan meningkatkan kinerja karyawannya. Lalu selanjutnya ada landasan bagi rancangan organisasional, yaitu hal tersebut menjadi dasar hukum atau landasan untuk menerapkan suatu strategi. Nah, selanjutnya ada karakteristik tujuan tahunan. Kita bisa lihat gambar gambar di samping, di mana pada lingkaran putih tersebut harus terukur, konsisten, rasional, kompetitif, transparansi, dan akuntabilitas. Lalu selanjutnya di lingkaran kedua mencakup kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu, dan diverifikasi. Dan di lingkaran paling besar itu harus sesuai dengan nilai-nilai karyawan dan manajer. Selanjutnya ada kebijakan atau policy, yaitu kebijakan di sini dimaksud agar bisa mengatasi suatu masalah yang terjadi secara berulang dan diharapkan dengan kebijakan yang dibuat tersebut itu dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada tahun lalu atau sebelumnya agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, kita bisa lihat pada gambar di samping dapat kita lihat bahwa instrumen penerapan strategi atau strategi kegiatan atau operasi ada dalam lingkaran kecil. Lalu yang kedua itu ada dalam bentuk pedoman, metode, prosedur, aturan, bentuk, dan sistem administrasi. Nah, yang terakhir yaitu adalah memudahkan pencapaian tujuan utama dan pemecahan masalah. Nah, namun hal ini dengan catatan dapat berlaku untuk semua divisi dan departemen atau hanya satu departemen dan kebijakan tersebut berbentuk tulisan. Contohnya, yang pertama adalah menawarkan lokakarya, seminar, pelatihan. Lalu kedua ada merekrut SDM melalui kampus atau media cetak. Lalu ketiga ada mempromosikan karyawan berdasarkan pencapaiannya atau senioritas. Lalu selanjutnya adalah memberi rewards karyawan. Lalu ada mendelegasikan wewenang, dan juga ada menetapkan stok persediaan, dan juga ada menetapkan standar produksi mutu produk. Untuk tercapainya sebuah strategi, maka diperlukan beberapa kebijakan yang didukung seperti pertama, kebijakan ini dapat meningkatkan penjualan retail jika toko saat ini hanya buka 40 jam seminggu. Kedua, kebijakan ini dapat mengurangi rasio pengeluaran terhadap penjualan. Ketiga, polisi ini dapat memungkinkan perusahaan untuk membangun reputasi nasional. Dan yang keempat, kebijakan ini dapat membantu meyakinkan pelanggan bahwa perusahaan menawarkan produk yang konsisten dalam hal harga dan kualitas di semua tokonya. Kebijakan pendukung tujuan divisi yaitu 1. Kebijakan ini dapat memastikan bahwa tenaga penjualan tidak menempatkan terlalu banyak penekanan pada certain daerah. Kedua, kebijakan ini dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Ketiga, kebijakan ini dapat mengurangi biaya produksi dan dengan demikian membebaskan dana untuk meningkatkan kekuatan pemasaran. Tujuan Departemen Produksi yaitu meningkatkan produksi dari 20.000 unit pada tahun 2007 menjadi 30.000 unit pada tahun 2008. Tujuan Departemen Produksi didukung oleh beberapa kebijakan diantaranya sebagai berikut. Kebijakan pendukung menjalankan 1, 2, atau 3 giliran pada shift kerja, melarang penggunaan informasi untuk kepentingan pribadi, melarang adanya pelecehan seksual, melarang memperjualbelikan informasi sesama orang dalam, dan yang terakhir, melarang karyawan untuk mengambil kerja sampingan. Alokasi sumber daya. Contoh dari alokasi sumber daya yaitu perlindungan yang berlebihan atas sumber daya, penekanan yang terlalu besar pada kriteria keuangan jangka pendek, politik organisasi, sasaran strategi yang kurang jelas, keengganan mengambil risiko, dan kurangnya pengetahuan. Mengelola konflik. Orang yang menjadi penengah ketika terjadi permasalahan antar karyawan yaitu HRD.
Tugas HRD sendiri yaitu menjadi penengah di antara konflik yang terjadi. Konflik sebenarnya tidak bisa dihilangkan di dalam suatu organisasi, tetapi kita harus tahu bahwa bagaimana kita bisa mengelola konflik agar tidak merugi dan malah menjadi keuntungan bagi kita. Pendekatan mengelola konflik terdiri dari 3 bagian, yaitu penghindaran, defusi, dan konfrontasi. Selanjutnya ada mencocokkan struktur dengan strategi. Di sini bisa kita lihat strategi baru dirumuskan menimbulkan persoalan administrasi muncul. Dengan munculnya persoalan administrasi ini, sehingga kinerja organisasi itu bisa menurun. Nah, dengan menurunnya kinerja organisasi, struktur organisasi baru itu harus ditetapkan agar kinerja organisasi itu dapat membaik. Selanjutnya, gejala struktur organisasi yang tidak efektif. Yang pertama, terlalu banyaknya tingkat manajemen. Kedua, terlalu banyaknya rapat yang diikuti oleh banyak peserta. Ketiga, terlalu banyak perhatian untuk menyelesaikan konflik antar departemen. Keempat, terlalu luas rentang kendali atau span of control, di mana batas jumlah bawahan yang dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Lalu kelima, atau yang terakhir adalah terlalu banyak tujuan yang tidak dapat digapai. Selanjutnya ada jenis struktur organisasi. Struktur fungsional merupakan pengelompokan tugas aktivitas berdasarkan fungsi bisnis seperti produksi atau operasi, pemasaran, keuangan atau akuntansi, penelitian, litbang, dan SIM. Dan juga memiliki pemikiran jangka pendek dan sempit. Selanjutnya ada kelebihan dari struktur fungsional sendiri, yaitu sederhana, tidak mahal, meningkatkan spesialisasi tenaga kerja atau efisiensi talenta manajerial, dan teknis, meminimalkan kebutuhan dan pengambilan keputusan cepat. Nah, sedangkan kelemahannya itu ada spesialisasi yang berlebihan pada fungsi, yaitu lalu selanjutnya ada pengembangan peluang karir minim, terus semangat karyawan itu rendah, konflik lini atau staff, pendelegasian wewenang itu buruk, dan perencanaan produk dan pasar yang tidak memadai. Selanjutnya adalah mengembangkan bagan organisasi. Nah, kita bisa lihat pada bagan yang ada, di mana digunakan istilah CO atau Chief Executive Officer untuk orang yang ada di eksekutif bisnis fungsional yang skala menengah hingga besar. Lalu di bawah CO itu terdapat COO atau Chief Operating Officer dan para eksekutif bisnis fungsional lainnya. Sedangkan di bawah COO itu ada direktur divisi. Nah, dalam organisasi itu harus hindari menetapkan satu orang untuk melaporkan kepada lebih dari satu orang di rantai komando di atasnya. Nah, dan juga pertimbangan penting dalam menciptakan struktur organisasi terkait divisi berdasarkan geografi, konsumen, produk, atau proses agar efektif. Restrukturisasi, rekayasa ulang, dan rekayasa elektronik. Restrukturisasi yaitu pengurangan jumlah karyawan, divisi, unit, dan tingkat hierarkis agar efisiensi dan efektivitas. Kemudian restrukturisasi juga berkaitan dengan kepentingan saham. Yang kedua ada rekayasa ulang. Rekayasa ulang lebih berfokus pada kepentingan karyawan dan konsumen dibandingkan dengan pemegang saham. Yang ketiga ada rekayasa elektronik. Rekayasa elektronik mendepankan keuntungan dari konsumsi melalui media elektronik. Menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi. Menggunakan bentuk kompensasi kinerja untuk para manajer dan karyawan kecuali eksekutif puncak. Dan pembagian laba atau profit sharing, yaitu bentuk kompensasi insentif lain dari program pembagiannya laba atau meminimalkan laba dalam upaya untuk menurunkan pajak yang dibayarkan. Kemudian ada pembagian hasil atau gain sharing, yaitu mendorong tenaga kerja dalam dengan menetapkan target kinerja. Jika melebihi target, maka tenaga kerja mendapatkan bonus. Kemudian ada sistem bonus. Jika terjadi keefektifan penjualan laba, maka efisiensi produk, kualitas, dan keamanan, maka setiap anggota berhak untuk menikmatinya. Mengelola resistensi terhadap perubahan dibagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama yaitu strategi pendekatan paksa atau force change strategi, yaitu meliputi dikeluarkannya perintah dan kewajiban untuk menjalani perintah tersebut. Keunggulan strategi ini terletak pada kecepatannya, sedangkan kelemahannya yaitu rendahnya komitmen dan tingginya resistensi.
Yang kedua itu strategi pendekatan edukatif, yaitu educative change strategy. Strategi yang menyajikan informasi untuk meyakinkan orang akan perlunya suatu perubahan. Keunggulan dari strategi ini yaitu komitmen yang lebih tinggi, sedangkan untuk kelemahannya yaitu penerapannya menjadi lambat dan sulit. Yang ketiga yaitu strategi perubahan rasional atau demi kepentingan pribadi atau rasional or self-interest change strategy. Strategi yang berusaha meyakinkan individu-individu bahwa perubahan itu perlu demi keuntungan dan kepentingan pribadi mereka. Dan jika berhasil, maka penerapan strategi akan lebih mudah. Selanjutnya yaitu mengelola lingkungan hidup dengan cara menerapkan strategi perspektif lingkungan hidup. Yang pertama dengan cara pengembangan atau akuisisi bisnis ramah lingkungan, dan yang kedua yaitu divestasi atau beralih bisnis, meminimalisasi limbah dan konservasi energi, rendah biaya serta produk hijau. Selanjutnya ada menciptakan budaya yang mendukung strategi. Meliputi teknik penyamaan aspek budaya dengan cara rekrutmen, pelatihan, transfer, promosi, restrukturisasi rancangan organisasi. Kemudian penyusunan strategi berdasarkan aspek budaya, meliputi yaitu triangulasi, yaitu teknik multimetode yang efektif untuk mempelajari dan mengubah budaya perubahan seperti kombinasi penggunaan observasi yang menonjol, kuesioner yang diselenggarakan sendiri, dan wawancara pribadi untuk mencari tahu sifat dari budaya perusahaan. Lalu berikutnya ada manajemen di Meksiko. Dalam manajemen Meksiko, mereka tidak merasa wajib mematuhi peraturan yang bukan atasan terkait dengan mereka. Yang pertama, dalam budaya Meksiko, mereka memiliki hierarki yang kuat dalam bisnis. Ini berarti bahwa keputusan biasanya dibuat oleh orang-orang di posisi yang lebih tinggi, dan karyawan di bawah mereka diharapkan untuk mengikuti arahan tanpa banyak pertanyaan. Lalu berikutnya di Meksiko, hubungan pribadi sangat penting dalam bisnis. Banyak kesepakatan bisnis dibuat berdasarkan pada hubungan pribadi dan kepercayaan yang terjadi antara para pihak. Yang ketiga adalah komunikasi indirect. Meksiko memiliki budaya komunikasi yang indirect. Ini berarti bahwa karyawan mungkin tidak langsung mengatakan apa yang mereka pikirkan atau merasa kepada atasan mereka. Oleh karena itu, manajer harus lebih sensitif dan membaca antara baris-baris yang diucapkan oleh karyawan mereka. Berikutnya, meskipun penting untuk menghormati waktu dalam bisnis, di Meksiko jam keterlambatan bisa dianggap hal yang biasa. Oleh karena itu, manajer harus bersikap fleksibel dalam hal jadwal berkomunikasi dengan baik karyawan mereka. Lalu orang Meksiko sangat ramah dan penuh perhatian dalam interaksi bisnis mereka. Ini berarti bahwa manajer harus selalu bersikap ramah dan sopan dalam komunikasi mereka. Penting juga untuk menghormati kebudayaan lokal dan menunjukkan keinginan untuk belajar dan memahami budaya tersebut. Dalam budaya Jepang, mereka menggunakan konsep wa, di mana mereka mengacu pada harmoni dan keseimbangan dalam hubungan sosial dan kerjasama. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang konsep wa dalam budaya Jepang. Yang pertama, menekankan pentingnya kerjasama dan ketergantungan dalam mencapai tujuan bersama. Kedua, menekankan pentingnya menghindari konflik atau perdebatan yang dapat mengganggu harmoni dan kerjasama dalam kelompok. Ketiga, menekankan pentingnya definisi yang jelas dari peran dan tanggung jawab setiap individu dan kelompok. 4. Menekankan pentingnya konsensus dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, menekankan pentingnya menghormati dan menjaga hubungan baik dengan orang lain, terutama dalam lingkungan kerja. Intinya adalah, dalam budaya Jepang, mereka mengedepankan keakraban atau sikap-sikap informal untuk menjaga kualitas perusahaan, bahkan dalam rapat formal, seringkali dibawa ke restoran atau melakukan jamuan dan membawa suasana ke informal agar lebih nyaman. Berikut ini adalah beberapa masalah produksi yang mungkin terjadi saat menerapkan strategi. Yang pertama, peningkatan biaya produksi. Kedua, kendala produksi. Ketiga, kualitas produk yang menurun. Keempat, peningkatan waktu produksi. Kelima, perubahan dalam permintaan produk. Untuk mengatasi masalah produksi, saat menerapkan strategi, perusahaan perlu memperhatikan kebutuhan produksi dan memperhitungkan dampak strategi pada proses produksi dan kualitas produk.
Perusahaan juga dapat mengadopsi teknologi yang lebih canggih atau mempertimbangkan strategi lain yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi, serta mengurangi biaya produksi. Salah satu strategi yang bisa diterapkan yaitu JIT atau Just in Time. JIT ini adalah suatu sistem manajemen operasi yang mengatur produksi berdasarkan permintaan pasar yang sedang terjadi saat ini, dengan tujuan untuk mengurangi biaya persediaan dan meningkatkan efisiensi produksi. Masalah sumber daya manusia saat penerapan strategi. Manajer sumber daya manusia harus memenuhi tanggung jawabnya, di antara lain mengevaluasi kebutuhan dan biaya staf selama tahap perumusan dan pengembangan rencana untuk penerapan strategi. Yang harus dilakukan oleh manajer yaitu yang pertama, insentif, kedua, pemotivasian manajer dan karyawan, ketiga, menciptakan dan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan atau SOP, dan kelima, menyediakan kepemimpinan bagi para manajer dan karyawan yang menyeimbangkan antara kerja dan keluarga. SOP atau Employee Stock Ownership Plan adalah strategi konsep manajemen di mana perusahaan memberikan kepemilikan saham kepada karyawan sebagai bagian dari kompensasi mereka. Dalam SOP, perusahaan menerapkan trust khusus untuk pembelian saham perusahaan dan kemudian membagikannya kepada karyawan melalui rencana pensiun atau program bonus. Dalam SOP, karyawan memiliki kepentingan finansial dalam perusahaan dan merasa terlibat secara lebih langsung dalam keberhasilan dan keuntungan perusahaan. Hal ini dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara karyawan dengan perusahaan. Menyeimbangkan antara kehidupan kerja dan kehidupan keluarga adalah tantangan bagi banyak orang dalam dunia kerja modern yang sibuk. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan keluarga. Yang pertama ada membuat jadwal yang terorganisir. Yang kedua ada buat komitmen untuk keluarga. Yang ketiga ada buat waktu untuk diri sendiri. Yang keempat ada gunakan teknologi untuk membantu pekerjaan kalian. Yang kelima ada pelajari untuk mengatakan tidak. Dan yang terakhir adalah tetapkan batas. Menyeimbangkan antara kehidupan kerja dan keluarga memerlukan komitmen dan usaha dari semua pihak. Dengan menetapkan prioritas dan menemukan keseimbangan yang tepat, kalian dapat mencapai keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada perumusan strategi yang berhasil sama sekali tidak menjamin penerapan strategi tersebut juga dapat berhasil. Lalu berikutnya secara singkat, penerapan strategi berarti perubahan, sedangkan secara luas adalah pekerjaan yang sesungguhnya dimulai setelah strategi dirumuskan. Lalu berikutnya ada penerapan strategi yang berhasil membutuhkan dukungan sekaligus disiplin dan kerja keras dari manajer dan karyawan yang memiliki motivasi tinggi. Lalu yang terakhir ada isu-isu utama manajemen dalam penerapan strategi adalah penyesuaian struktur organisasi, pengaitan kinerja dan gaji, penciptaan iklim kondusif organisasi, pengelolaan politik, penciptaan budaya yang mendukung perusahaan adaptasi proses, dan yang terakhir ada pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Shining through the city